tentang orang yang meninggalkan sholat di dalam kitab Syarah Sahih Muslim karya Al-Imam An-Nawawi juz yang kedua pada halaman 62 dijelaskan bahwa orang yang meninggalkan sholat, jika ia mengingkari wajibnya sholat, maka ia dihukumi sebagai orang yang kafir bi ijma'il muslimin, dan ini adalah sudah ijma' di kalangan para ulama. Kemudian orang tersebut dihukumi sebagai orang yang kafir, keluar dari Islam, kecuali dia orang yang baru masuk Islam atau orang yang tidak pernah bergaul dengan orang muslim, atau dia jauh dari kaum muslimin sehingga tidak pernah mendapatkan informasi dan tidak bisa belajar tentang hal yang demikian. Sementara jika ia meninggalkannya karena takasulan, karena malas, padahal i'tikadnya, keyakinannya masih menganggap sholat itu wajib, seperti yang banyak terjadi di kalangan manusia di zaman sekarang, maka dalam kasus ini faqad ikhtalafa al-ulama'u fi, para ulama berbeda pendapat tentang hal itu. Fadhahaba Malikun wa Syafi'i rahimahumallahu wal jamaahiru minas salafi wal khalafi ila annahu la yakfur bal yafsuku wa yustatabu. Jadi pendapat Imam Malik dan pendapat Imam Asy-Syafi'i dan jumhur dari kalangan ulama salaf dan ulama khalaf, orang yang meninggalkan sholat karena malas dan masih meyakini sholat itu wajib baginya, masih beriktikad bahwa sholat itu wajib, maka orang tersebut tidak dihukumkan sebagai orang kafir, tidak menjadi kafir. Akan tetapi dia dianggap sebagai orang yang fasik, yaitu pelaku dosa besar, dan dia diminta untuk bertaubat. Jika ia bertaubat, ya maka selesai. Dan jika ia tidak mau bertaubat, maka ia dibunuh dengan had, karena sebab hukuman, sama seperti orang yang berzina, yang muhsan. Akan tetapi pembunuhannya dengan pedang. Dan ini pendapat Imam Malik dan Imam Asy-Syafi'i. Tapi walaupun begitu, ada juga segolongan dari ulama salaf bahwa orang yang meninggalkan salat itu yakfur, bisa menjadi kafir, dan riwayat ini diambil dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, dan salah satu riwayat Imam Ahmad bin Hanbal. Berarti Imam Ahmad bin Hanbal juga memiliki dua riwayat tentang masalah orang yang meninggalkan salat karena malas tadi. Dan sependapat juga dengan Abdullah bin Mubarak dan Ishaq. Dan ada juga satu pendapat dari sebahagian ashab asy-Syafi'i, ya. Ashab asy-Syafi'i, begitu juga ulama-ulama yang lain. Sementara Imam Abu Hanifah dan segolongan daripada ahli Kufah dan Imam Al-Muzani, sahib asy-Syafi'i, mereka berpendapat juga bahwa orang yang meninggalkan salat karena malas ini annahu la yakfur, orang tersebut tidak kafir, wala yuqtal, dan tidak dibunuh. Jadi apa hukumannya? Bal yu'azzaru, tapi mereka ditakzir, wa yuhbas, dan dipenjarakan, dihukum hatta yusalli, sampai ia mau salat. Jadi wahtajja man qala bi kufri bi dhahiril hadits ats-tsari al-madhkuri wa bil qiyasi ala kalimati at-tauhid. Wahtajja man qala la yuqtalu bi hadithi la yahillu damumri'in muslimin illa bihda thalas. Jadi kesimpulan ringkasnya tentang kasus orang yang meninggalkan salat ada dua. Yang pertama, meninggalkan salat karena menentang wajibnya salat, menganggap salat itu tidak wajib, maka dia kafir secara ijma'. Sementara orang yang meninggalkan salat karena malas, maka orang tersebut diperselisihkan oleh ulama. Jumhur ulama, begitu juga mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, dan mazhab Abu Hanifah, dan salah satu riwayat
daripada Imam Ahmad bin Hambal mengatakan bahwa orang tersebut tidak kafir. Nah, akan tetapi dihukumkan sebagai orang yang fasik selama ia masih meyakini salat itu wajib bagi dirinya. Seperti yang banyak terjadi di kalangan atau di masa sekarang. Jadi kita jangan